Kabar pertama kali ini diawali dari sang wonderkid FC Barcelona. Kembali rekor Piala Dunia tercipta, timnas Spanyol melawan Saudi Arabia. Awalnya diprediksi berjalan sengit, keduanya tidak terlalu perform pada laga perdana. Namun laga tersebut berujung banjir gol tercipta. Gol pembuka dicatatkan oleh Lamine Yamal, sekaligus mencatatkan rekor pencetak gol termuda sepanjang sejarah Piala Dunia. Skor akhir 4-0 lewat 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol bunuh diri pemain Arab, Hassan Al-Tambakti. Kemenangan ini membuat timnas La Furia Roja puncaki klasemen grup H, dan sang wonderkid Yamal sambil bersujud syukur, mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda ke-7 pada usia 18 tahun 343 hari, melampaui pencapaian Lionel Messi. Namun di posisi pertama rekor pencetak gol termuda masih dipegang oleh Pele saat usianya masih 17 tahun. Berpindah ke wakil Asia, datang ke Piala Dunia bukan sekedar hadir. Timnas Jepang menjalankan misi 100 tahun juara Piala Dunia. Dan terbukti, kerja keras tiada mengkhianati hasil, pertandingan fase grup perdana, melawan negara peringkat 7 dunia, calon kuat juara kali ini, Timnas Belanda. Tidak diperkuat sang kapten Wataru Endo, anak asuh Hajime Moriyasu berhasil mencuri poin pada pertandingan ini. Awalnya tertinggal terlebih dahulu namun mampu disamakan, skor akhir 2-2. 1 poin amat berharga untuk bisa lolos fase grup, bermain bersih tanpa kartu untuk Jepang, berbanding terbalik dengan Belanda yang bermain begitu keras, hingga keluar 3 kartu kuning. Jumlah kartu keluar akan mempengaruhi lolos fase grup, jadi bisakah timnas Jepang berbicara banyak kali ini? Kabar kurang sedap datang dari sang kapten. Sudah tiba di Amerika, Wataru Endo bermaksud membela timnas Jepang pada gelaran Piala Dunia kali ini. Semangat membara namun takdir berkata lain, sang kapten terpaksa tak bisa mengikuti pagelaran sepak bola terbesar di dunia ini, karena mengalami cedera. Kaki kiri Endo yang sebelumnya terluka, kembali kambuh sebelum menjalani laga perdana. Pukulan keras bagi sang pelatih Hajime Moriyasu, Endo termasuk pemain kunci timnas Jepang. Mengikuti perjalanan sejak tahap awal kualifikasi, kali ini sang kapten Endo memutuskan meninggalkan tim, menyusul Mitoma, mengalami hal yang sama. Kabar mengejutkannya Endo juga memutuskan pensiun membela timnas Samurai Biru. Momen unik datang dari sisi luar lapangan. Ternyata pelatih juga manusia. Melihat keperkasaan timnas Jepang saat ini, tak terlepas racikan tangan dingin sang pelatih Hajime Moriyasu. Tak terkalahkan oleh tim Eropa pada 10 pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang pada laga perdana Piala Dunia melawan timnas Belanda. Ternyata pelatih yang terkenal tegas tersebut bisa menunjukkan sisi hangatnya. Terekam kamera Moriyasu kedapatan sengaja menunggu bus timnas Inggris yang akan datang latihan. Dengan sengaja dia meminta foto bersama dengan Harry Kane. Tak sadar kamera Moriyasu sambil tersenyum puas melihat hasil foto dirinya. Timnas Inggris sendiri berbeda grup dengan timnas Samurai Blue pada fase grup, tak terbayangkan jika mereka bertemu kembali pada pertandingan pada fase selanjutnya, apakah akan berfoto bersama lagi. "40 tahun bisa saja dipanggil dengan nama panggilan Simbah, dan fokus jaga rumah." Berbeda dengan kiper Tanjung Verde, debut perdana pada gelaran Piala Dunia, langsung menahan imbang negara sekelas timnas Spanyol. Nama aslinya adalah Jose Evo Radias, lebih sering dipanggil Fozinya sejak ia kecil. Panggilan khas warga Tanjung Verde yang artinya adalah nenek kecil. Bermain di klub Portugal GD Chaves, fakta menariknya ternyata Fozinya pernah bermain satu tim dengan pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman, saat membela klub Slowakia FKS Trenčín. Statistik menunjukkan, Fozinya melakukan 8 kali penyelamatan berbahaya, termasuk peluang dari Lamine Yamal. Dominasi penguasaan bola 74% timnas Spanyol sama sekali tak menembus gawang Fozinya. Pada akhir laga dia terpilih menjadi man of the match pada laga tersebut. Ternyata ada juga saingan Cristiano Ronaldo, pemain Piala Dunia under 40 tahun. Selama 9 tahun bersama, dengan tim kebanggaan, hingga layak dia disebut legenda klub. Sempat diberitakan bersitegang dengan sang pelatih, Arne Slot. Namun Mo Salah kali ini benar-benar pergi meninggalkan Anfield. Haru dan isak tangis tersaji dalam pertandingan tersebut.
Gol terbanyak bagi klub, hingga gelar juara telah dia dedikasikan. Rumornya Mo Salah akan pergi ke Liga Arab Saudi menyusul jejak rekan satu timnya. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, "Saya menjadi bagian dari kalian," itu ditujukan kepada para fans Liverpool. Dan kali ini tidak kita jumpai lagi pertengkaran Mo Salah dengan sang pelatih, karena keduanya sama-sama telah meninggalkan kota Liverpool. Terlalu fokus Piala Dunia, mari kita lihat timnas Indonesia yang sekarang. Banyak perubahan yang terjadi di bawah pelatih anyar, kita lihat tiba-tiba Verdong jadi pemain bertahan, tiba-tiba menyerang, tiba-tiba gelandang, begitu pula Rizky Ridho tak jarang sang kapten overlap ke depan, ikut menyerang. Ini begitu mengejutkan, sama mengejutkannya ketika Sadil Ramdhani tiba-tiba jadi anak baik, salim dan cium tangan Erick Thohir. Jika dilihat dari pertandingan lawan Oman, kita dibuat terheran karena rotasi pemain begitu cepat, beda dari pelatih sebelum John Herdman, setiap pemain seolah punya lebih dari satu posisi. Secara formasi juga tiba-tiba 4-4-2, jadi 4-3-3, tiba-tiba berubah jadi 3-5-2, ini membuat Oman kewalahan membaca permainan timnas Garuda. Momen mengharukan kembali terjadi di Stadion Old Trafford, Inggris, kandang tim Setan Merah. Kali ini kabar datang dari punggawa mereka Casemiro yang melakoni pertandingan terakhir bersama United kala melawan Nottingham Forest. Pihak Manchester United memutuskan tidak memperpanjang kontraknya, walaupun banyak pengamat dan fans menilai performa Casemiro masih sangat menawan. Belum tahu akan hengkang ke tim mana, namun perpisahan terjadi dengan begitu mengharukan. Seorang legenda tim Real Madrid yang telah memperoleh semua gelar bersama tim sebelumnya tersebut, tidak ada yang mengira jika perpisahan tersebut menjadi momen yang begitu menyentuh hati. Momen lucu terjadi menjelang timnas Prancis akan berangkat ke Amerika. Bisa kita lihat betapa menawannya Ryan Cherki saat ia mengolah si kulit bundar, dia seolah sedang menari-nari. Hingga tiba sang kapten yang kurang ajar, Mbappe datang menyalami sang pelatih Didier Deschamps, kemudian datang Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengajak semua anggota timnas ayam jantan berfoto. Bukannya mendapat perlakuan istimewa karena performa menawan, Cherki justru berpose meringkuk di pojokan, seperti seekor kanguru yang akan melompat. Hal ini menjadi bahan ejekan Kylian Mbappe dan kawan-kawan, menirukan pose kanguru Ryan Cherki tersebut. Cobalah pikir dua kali jika ingin membandingkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, mana yang benar-benar the GOAT. Di usianya 39 tahun hampir menyamai rekan satu negara, yaitu sang pelatih Scolani, Leo tak berhenti mencatatkan rekor, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, menyamai rekor Miroslav Klose dengan 16 gol, Messi masih bisa menambah pundi-pundi golnya hingga akhir turnamen. 3 gol ke gawang kiper Aljazair sekaligus anak Zinedine Zidane, pada laga perdana bisa saja membuat ia jumawa. Karena hal itu sangat pantas jika Messi ingin melakukan, namun Lionel Messi memilih duduk di pinggir lapangan di atas rumput saat minum, padahal Thiago Almada sudah berdiri memberikan tempat duduknya. Jadi coba berpikirlah dua kali saat kalian memilih siapa yang benar-benar the GOAT itu. Berbanding terbalik dengan Messi, katanya the GOAT pemenang 5 Ballon d'Or, tapi kok malah menjadi beban tim. Ucapan serupa, sama percis dilontarkan oleh Thierry Henry saat mengomentari laga perdana pertandingan Piala Dunia antara Portugal melawan Kongo. Henry menambahkan, jika Ronaldo hanya fokus untuk dirinya sendiri agar mencetak gol. Namun mari kita lihat statistik pertandingan, timnas Portugal menguasai 75% permainan, namun minim peluang. Hanya 7 tembakan berbahaya, dan perlu digarisbawahi, Ronaldo minim sekali mendapatkan suplai bola untuk mencetak gol. Bernardo dan Bruno Fernandes seolah enggan memberi umpan terobosan kepada CR7. Entah apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Hal ini membuat rekor buruk Cristiano Ronaldo bertambah, 10 pertandingan di semua ajang, tanpa gol.